Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my video. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai my business plan. Perkenalkan, saya Nabita Mesya Khairani dari S1 Pendidikan Biologi Rombel 3. Nah, my business plan ini nanti digunakan atau dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya memiliki judul dari my business plan ini adalah ketelar, di mana ketelar ini adalah kependekan dari sate ketelar lambat. Nah, sate ketelar lambat ini nanti menggunakan bahan-bahan yang tentunya dari ketelar lambat ya. Namun menggunakan jenis-jenis ubi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah latar belakang. Ketelar lambat merupakan tanaman yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia dan merupakan komoditas pangan lokal yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Ketelar lambat mengandung serat, kandungan nutrisi seperti karbohidrat, vitamin B6, mangan, dan kalium, bahkan hampir tidak mengandung lemak, serta kaya akan manfaat bagi tubuh. Di Indonesia, ketelar lambat seringkali dijual dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi, bentuk pengolahan dari ketelar lambat di Indonesia ini masih sangat terbatas ya teman-teman. Nah, contohnya itu sebagai makanan selingan karena pada umumnya diolah secara sederhana. Dengan adanya produk olahan baru yaitu sate ketelar lambat, diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat sehingga dapat menjadikan produk baru yang membuat penjualan produsen meningkat. Terlebih lagi, untuk pesaing penjualnya ada sedikit rendah ataupun bahkan sangat rendah. Mengenai rumusan masalah. Nah, kali ini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat ketelar lambat agar memiliki potensi jual yang baik. Dan yang kedua, bagaimana cara menarik perhatian masyarakat dengan adanya produk sate ketelar lambat? Selanjutnya adalah tujuan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama adalah menghasilkan suatu produk dari ketelar lambat yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara pembuatan sate ketelar lambat. Dan yang ketiga, mampu memberdayakan masyarakat sekitar bahkan mampu meningkatkan penghasilan. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana cara untuk memasarkan sate ketelar lambat ini. Selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaatnya ini dibagi dua ya teman-teman. Yang pertama ada manfaat bagi masyarakat, yang kedua adalah manfaat bagi pelaksana sendiri. Nah, untuk masyarakat ini, yang pertama dapat membuka peluang usaha. Yang kedua, memberi alternatif makanan yang ekonomis dan bergizi. Dan yang ketiga adalah mengenal produk olahan ketela yang mengandung antioksidan tinggi. Kemudian bagi pelaksana, yang pertama yaitu menumbuhkan kreativitas mahasiswa. Yang kedua, memberikan wawasan kepada mahasiswa untuk berwirausaha. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berwirausaha. Nah, selanjutnya mengenai peluang. Biasanya ketelar lambat dijual dalam bentuk mentahan kiloan, sehingga jika ketelar lambat ini dijadikan sebagai produk sate akan meningkatkan daya jual. Produk sate ketela ini juga memiliki peluang disukai oleh semua kalangan, yaitu mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan hingga orang tua. Untuk tempat pemasarannya sendiri, ada 3 tempat yang menjadi titik fokus penjualan. Yang pertama adalah pasar-pasar tradisional di sekitar Desa Ngablak, dan yang kedua lingkungan sekolah-sekolah di Kabupaten Magelang, dan yang ketiga adalah toko-toko area Ngablak. Untuk strategi promosi dan penjualan awal yang digunakan yaitu yang pertama dengan menyebar brosur, dan yang kedua dengan memanfaatkan sosial media baik Facebook, Instagram, baik melalui Shopee dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk metode pelaksanaan, yang pertama yaitu adalah produksi. Untuk pada tahap produksi ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah step 1, siapkan ketelar lambat ungu, putih, kuning, kemudian ada juga bawang merah, bawang putih,
merica, dan garam. Untuk yang kedua, kemudian potong dadu ketela rambat ungu, putih, dan kuning yang telah disiapkan tadi. Untuk yang ketiga, kemudian tusuk ketela ungu, putih, dan ungu selayaknya sate daging ya teman-teman. Dan yang keempat, siapkan tepung bumbu dalam sebuah wadah. Nah, adonan ini disebut dengan adonan kering ya. Selanjutnya tahap kelima, campurkan tepung dengan bawang merah dan putih yang sudah dihaluskan, kemudian ditambahkan dengan merica dan garam. Untuk step 6, campurkan 6 sendok makan tepung bumbu dengan 4 sendok makan air. Nah, ini nanti jadinya adonan basah. Kemudian untuk step 7, balur sate ketela rambat ke dalam adonan basah, lalu ke adonan kering, kemudian remas-remas. Dilanjutkan dengan menggorengnya hingga berwarna kuning keemasan. Apabila sudah keemasan, lalu angkat dan ditiriskan dan dapat disajikan dengan menggunakan saus sambal. Ada step ke-9, yaitu masukkan ke dalam pengemasan dan pengempresan. Dilanjutkan dengan pelabelan pada kemasan, kemudian dilakukan pemberian plastik, dan untuk step yang terakhir, produk siap untuk dipasarkan. Untuk metode pelaksanaan ini, yang kedua ada uji ketahanan pangan. Nah, uji ketahanan pangan ini yaitu mengenai kelayakan konsumsi, kesesuaian, dan kesepakatan hasil. Di dalamnya nanti disertakan dalam bentuk catatan, ada nama produk, manfaat, kandungan gizi, masa kadaluarsa, tempat produksi, beserta tahun pembuatan. Untuk yang ketiga yaitu adalah pemasaran. Nah, di dalamnya yaitu mendesain kemasan semenarik mungkin agar konsumen lebih tertarik dengan produk ketika dipasarkan. Yang keempat ada evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini dilakukan setelah uji coba di laboratorium. Nah, tes dan mengambil beberapa sampel. Selanjutnya adalah desain logo. Dapat dilihat ya teman-teman, ini ada desain logo dari sate ketela rambat. Desain logo tersebut merupakan gambaran dari produk sate ketela rambat itu sendiri, di mana nantinya akan dipasang pada sate ketela rambat yang telah dimasukkan ke dalam plastik bening yang tentunya kedap udara ya teman-teman, agar produk sate ketela rambat ini awet ketika dipasarkan. Nah, untuk pembiayaannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengenai peralatan penunjang yang kira-kira membutuhkan Rp3.065.000. Kemudian untuk bahan habis pakai kurang lebih Rp3.100.000 dan transportasi kurang lebih Rp810.000 beserta lain-lain senilai Rp2.000.000. Sehingga total dari anggaran biaya yang diperlukan yaitu Rp8.975.000. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian terima kasih. Ini adalah sedikit penjelasan mengenai My Business Plan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.